Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sekaligus mensimulasikan hasil kerja kelompok kami. Baik untuk mengefisiensikan waktu, kepada presentator pertama, Saudari Putri Indrawansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini sebelum kita membahas skenario pembelajaran yang telah kami buat, adapun pengertian dari keterampilan keterampilan pengambilan keputusan. Jadi keterampilan pengambil keputusan atau decision making skill merupakan kemampuan individu dalam memilih satu alternatif tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia melalui proses pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab. Nah, dalam konteks pendidikan, keterampilan ini itu termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana keterampilan ini melibatkan analisis, evaluasi, serta pertimbangan konsekuensi dari setiap pilihan. Nah, pada jenjang sekolah dasar, keterampilan pengambilan keputusan itu diarahkan pada pembentukan sikap demokratis, kemampuan menyampaikan pendapat, serta kesiapan menerima hasil keputusan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk materi kedua akan dipresentasikan oleh Saudari Dina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan secara demokratis di sekolah dasar. Nah, pengambilan keputusan secara demokratis adalah proses penentukan pilihan berdasarkan musyawarah, kesepakatan bersama, atau pemungutan suara voting dengan tetap menghargai pendapat setiap anggota. Nah, dalam konteks pembelajaran, nilai demokrasi selaras dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, prinsip ini menekan pada pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Melalui praktik musyawarah di kelas, peserta didik tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tapi juga mengalaminya secara langsung dalam situasi nyata. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi ketiga akan dipresentasikan oleh Saudari Amanda Salsabila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengambilan keputusan yang baik. Secara teoritis, pengambilan keputusan yang efektif melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan merumuskan masalah secara jelas. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap masalah, keputusan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran. Nah, selanjutnya pengumpulan alternatif. Individu atau kelompok mengidentifikasi berbagai pilihan yang dapat dijadikan solusi. Pada tahap ini diperlukan keterbukaan terhadap berbagai pendapat. Yang ketiga, analisis dan diskusi. Setiap alternatif dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Dalam konteks kelas, diskusi dilakukan secara santun dan tertib. Yang keempat ada penentuan keputusan, di mana penentuan keputusan ini dapat diambil melalui yang pertama itu ada musyawarah mufakat, yang kedua bisa melalui voting atau pemungutan suara jika mufakat tidak tercapai. Nah, yang terakhir itu ada penerimaan dan pelaksanaan. Keputusan yang telah disepakati harus diterima dan dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab.
Tahapan ini melatih siswa untuk berpikir sistematis dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan pilihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi keempat akan dipresentasikan oleh Saudari Febi Aisyah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada selanjutnya itu ada manfaat pengembangan decision making skill pada siswa SD. Nah, dalam berpikir kritis dan rasional. Nah, di mana itu anak belajar mempertimbangkan berbagai keputusan maaf atas sedikit kesalahan. Baik, selanjutnya itu nomor yang kedua itu mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, anak belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan berdiskusi dengan baik. Yang ketiga itu menemukan sikap tanggung jawab. Nah, di mana itu anak memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi sehingga mereka belajar bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. 4. Membentuk karakter demokratis. Nah, di mana itu anak terbiasa mengambil keputusan melalui musyawarah atau voting sehingga belajar menghargai proses bersama. Yang terakhir itu melatih siswa menghargai perbedaan pendapat. Nah, di mana itu anak belajar menerima bahwa setiap orang bisa memiliki pandangan berbeda dan tetap harus saling menghormati. Pada usia sekolah dasar ini, proses ini penting karena anak berada pada tahap perkembangan sosial di mana mereka mulai belajar bekerja sama dan memahami aturan kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi kelima akan dibawakan oleh Saudari Andini Aulia Asyifa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jadi selanjutnya itu terkait peran guru dalam melatih pengambilan keputusan. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana diskusi yang aman dan kondusif, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat, membimbing siswa agar tidak memaksakan kehendak, serta menekankan pentingnya menerima hasil keputusan bersama. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil atau siapa yang terpilih, tetapi juga pada proses demokratis yang dilalui siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Siti Sarah. Kepadanya kami persilahkan. Jadi kesimpulannya yaitu keterampilan pengambilan keputusan merupakan kompetensi penting yang perlu dilatih sejak sekolah dasar melalui simulasi musyawarah seperti pemilihan ketua kelas, seperti peserta didik belajar mengenali masalah, mempertimbangkan alternatif, berdiskusi, menentukan pilihan, serta menerima hasil keputusan secara bertanggung jawab. Proses ini menjadi sarana pembentukan karakter demokratis dan penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada sesi simulasi. Baik, jadi kami akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran kami mulai dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan penutup. Baik, adapun skenario sebelum kami melakukan simulasi,
Adapun skenario pembelajaran mengenai keterampilan pengambilan keputusan. Jadi pada skenario pembelajaran ini kami berfokus pada proses pengambilan keputusan secara demokratis. Kemudian simulasinya yaitu musyawarah pemilihan ketua kelas. Adapun identitas pembelajaran di mana satuan pendidikan sekolah dasar kelas 4 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami proses pengambilan keputusan secara demokratis, mengemukakan pendapat secara santun dalam musyawarah, mengambil keputusan melalui mufakat atau voting, dan yang terakhir menerima hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Saya kembalikan ke saya ke rekan-rekan saya untuk mengulas. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Anak-anak, masa jabatan ketua kelas kita sudah selesai. Nah, menurut kalian bagaimana cara kita memilih ketua kelas yang adil? Dengan musyawarah, Bu. Atau dengan voting, Bu. Wah, bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengambil keputusan secara demokratis melalui musyawarah pemilihan ketua kelas. Jadi, masalah yang harus kita selesaikan hari ini adalah siapa yang akan menjadi ketua kelas periode berikutnya. Saya harus memilih satu orang, Bu. Betul. Jadi keputusan ini harus kita ambil secara bersama-sama. Nah, silahkan usulkan nama calon ketua kelasnya. Saya mengusulkan Andi, Bu. Saya mengusulkan Siti, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Apakah Andi dan Siti bersedia menjadi calon ketua kelas pada periode Siap bersedia, Ibu. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu sekarang silahkan masing-masing menyampaikan visi singkatnya. Baik, Ibu. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan menjaga ketertiban dan membantu teman yang kesulitan, Ibu. Jika saya menjadi ketua kelas, Bu, saya akan mengajak teman-teman bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Wah, terima kasih Andi dan Siti. Sekarang kita sudah memiliki 2 alternatif calon. Sebelum memilih, silahkan sampaikan pendapat kalian. Ingat ya, berbicara bergantian dan tidak memaksakan kehendak. Saya memilih Andi karena Saya Kalau memilih begitu, Siti karena dia rajin dan bertanggung jawab, Bu. Wah, kalau begitu, apakah kita sudah sepakat memilih satu calon? Karena belum tercapai mufakat, maka kita akan melakukan voting. Nah, jadi silahkan angkat tangannya bagi yang memilih Andi. saya, Bu. Oke, dan silahkan mengangkat tangannya yang memilih Siti. Nah, berdasarkan hasil voting, Siti memperoleh suara terbanyak, maka Siti terpilih menjadi ketua kelas. Baiklah anak-anak, apakah kita menerima hasil voting hari ini? Terima, Bu, terima.
Oke, kalau begitu ingat ya, keputusan ini adalah keputusan bersama. Kita harus mendukung ketua kelas yang terpilih. Silahkan tepuk tangan untuk yang terpilih. Oke, baik anak-anak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kita harus bermusyawarah sebelum mengambil keputusan, Bu. Kita tidak boleh memaksakan pendapat Ibu. Wah, betul sekali. Jadi, pengambilan keputusan secara demokratis membuat kita belajar menghargai perbedaan. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, itulah tadi simulasi skenario pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tentu saja sekali. Adapun dalam skenario tersebut terlihat tahapan yang itu pertama mengidentifikasi masalah. Jadi tadi kami sempat menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas berikutnya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan alternatif, yaitu kan calon. Jadi calonnya ada dan undi. Kemudian yang ketiga diskusi bangan menyampaikan. Kemudian empat pengambilan putusan mufakat karena tadi mufakatnya tidak tercapai maka dilakukan voting. Kemudian yang kelima penerimaan dan pelaksanaan keputusan bersama. Adapun LKPD yang telah kami buat mungkin bisa di share screen. Jadi di atas sudah ada lembar kerja peserta didik di mana keterampilan pengambilan keputusan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami sekaligus simulasi dari kelompok kami. Baik, kami tutup presentasi kami hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.